Di suatu pagi yang indah, aku terbangun oleh bunyi alarm. Tapi, yang luar biasa hari ini justru datang dari tugas kuliahku. Tugas yang terdengar sederhana, tapi ternyata membawaku pada banyak pertanyaan. Aku mulai dengan hal paling dasar deh. Apa itu lahan suboptimal ya? Tapi, kenapa lahan ini masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal? Semakin aku baca, kok jadi semakin banyak pertanyaan? Apa ini cuma tugas kuliah biasa? Atau ada hal lebih besar yang harus aku pahami? Semua informasi ini belum cukup deh kayaknya. Aku butuh jawaban dari ahlinya sih. Dan saat itulah jawaban mulai terungkap. Lahan suboptimal merupakan jenis lahan yang secara alami memiliki produktivitas rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti bahan induk, serta sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, maupun faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu ekstrim. Tanah-tanah ini umumnya kekurangan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, sehingga memerlukan manajemen hara yang lebih intensif. Total luas lahan suboptimal di Indonesia ini mencapai 144 juta hektar. Meskipun penuh tantangan, lahan ini bukan tanpa harapan. Yang telah dilakukan oleh CMU Biotrop sebagai salah satu regional center di bidang biologi tropikal, yaitu kami telah melakukan kajian mengenai pupuk-pupuk hayati yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan juga kesuburan tanah yang tadinya dia marginal menjadi lebih produktif. Salah satunya yaitu menggunakan inovasi dari pupuk biorisa atau Biotrop Risa. Di sini kita menggunakan mikoriza sehingga perakaran tanaman ini akan mengalami perluasan dan dia akan dapat membantu tanaman dalam menyerap hara-hara yang baik yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Selain juga memonitor bagaimana pemeliharaan dan pertumbuhan tanaman, kita juga tetap harus concern untuk tadi memonitor juga mengenai kondisi atau kesuburan tanah tersebut. Melalui beberapa lintas sektor kajian, diantaranya ada GIS ya, Spatial Remote Sensing, itu juga akan dapat membantu dalam kita untuk memonitor produktivitas lahan suboptimal tersebut. Teknologi spasial juga merupakan salah satu teknologi yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis dan juga melakukan kajian terkait lahan suboptimal, di mana dengan menggunakan pendekatan spektral analisis, spasial analisis, image analisis yang kita integrasikan dengan pengukuran lapangan, kita bisa mendapatkan informasi terkait kondisi lahan, apakah pada posisi yang baik atau pada posisi yang kurang baik. Di mana dengan menggabungkan beberapa komponen tadi, kita akan bisa sangat mudah untuk mendapatkan informasi terkait gambaran apakah kondisi lahan tersebut berada pada posisi lahan suboptimal atau pada lahan yang optimal untuk kita budidayakan.
Terkait dengan lahan suboptimal sendiri, banyak parameter yang perlu kita hitung, banyak parameter yang perlu kita analisis. Artinya ketika kita mendefinisikan lahan suboptimal, kita tidak bisa hanya menggunakan satu parameter saja, tetapi dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan, baik itu secara spasial dan juga pengukuran primer di lapangan, yang kemudian kita analisis dalam satu kerangka model spasial yang terintegrasi, kita bisa menghasilkan sebuah informasi terkait pemetaan lahan suboptimal yang cepat, akurat, dan presisi. Tapi sebelum menulis kesimpulan, aku pengen coba satu hal deh. Aku akan mulai mencoba dengan ini. Dan ternyata, data spasial bisa menunjukkan persebaran lahan suboptimal secara cepat. Aku merasa seperti punya mata tambahan untuk melihat bumi. Sekarang, aku tahu bukan lahannya yang salah, tapi cara kita untuk memahaminya lebih dalam.